Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast kita Ngobrol Yuk Moms Podcast bareng Dina dan Ruli, dua mama Indonesia yang tinggal di Vancouver, British Columbia, Kanada. Yes, Apa kabar hari ini lu? agak gloomy, sedikit hujan. Ya, Itu juga sama. hatiku. Kenapa? Jadi hari ini kita agak tight schedule, gua sama Dina, sibuk dua-duanya. Jadi awalnya mau ngomongin A, terus gue tiba-tiba berubah feelingnya, kayak gue nggak having it. Biasalah, perempuan sebulan sekali. PMS. Iya, right. Tapi gini lah Din, gue tuh memang kalau PMS itu bisa bisa kayak ngaruh ke semuanya, nggak cuman kayak marah-marah, tapi ya juga ya semua kayak pikiran gue tuh jadi scattered, walaupun kayak udah berusaha untuk bisa fokus, tapi ya kayak gini. Makanya, apalagi ditambah udara juga lagi gloomy, ya. jadinya kayak makin ngebuat menambah feeling dan menambah kemelauan itu kan. Ngomong-ngomong masalah PMS ini, PMS itu masa-masa sebelum kita mens. Yes. Biasanya itu 1 minggu sebelum kita mens. Menstruation syndrome, bahasa kepanjangannya tuh seperti itu. Hormon kita tuh lagi bergejolak sebelum menstruasi itu datang. Dan kebetulan Uwe dan gua itu deket mensnya. Jadi kita ngerti nih, sudah sama-sama radarnya, sudah sama-sama terbiasa. Kalau dulu awalnya gue dulu ya, terus lu kan. Terus kalau sekarang kok gantian ya, jadi sekarang lu jadi dulu. gue Terus, dulu. Iya, tapi emang siklus gue siklus gue tuh nggak sama tetap gitu. Ya. Nggak sama sih gue juga, tapi nggak langsung kayak yang berubahnya ekstrim kayak lu gitu. Anyways, jadi kita berdua tuh sekarang karena kita sudah lama ya berteman dan sudah kayak ngerti satu sama lain, jadi kalau salah satu dari kita mens duluan, kayak warning, yes. kita jadi ini. Tapi itu penting sekali dan aku pikir itu amat sangat membantu sih. Kayak kadang-kadang itu kan ya banyak hal-hal yang keluar dari kita itu yang kita bisa kontrol. Tapi ternyata juga ada hal-hal yang kita tuh di luar kontrol kita. Tapi bukan berarti kita membiarkannya begitu saja. Ada banyak strategi yang kita bisa lakukan sebenarnya di rumah. Siapa tahu teman-teman bisa relate, sharing aja pengalaman kita yang apa yang what works for us, yang selama ini lumayan berjalan buat kita berdua. Lu cerita Dewi. Kalau gue tuh biasanya dimulai itu bukan dari gue marah-marah dulu sih, lebih ke kayak gue lebih mellow, lebih emotionally yang gampang nangis, kayak gue lihat video motivational atau enggak, gue kan ngikutin beberapa psikolog di TikTok gitu ya, terus dia suka ada video-video gitu, terus gue bisa kayak lebih sedih gitu, kayak gue bisa relate apa yang diomongin gitu. Kalau gue udah mulai nangis, waktu gue pikir udah gue pas ini gue udah mau dapet nih, gue lagi di PMS. Nah biasanya itu mulai deh diikutin sama perasaan-perasaan yang lebih sensitif, jadi cepet marah. Biasanya sih kalau kayak begitu ya gue kasih tahu dulu, pertama si Alin, kayak gue nih kayaknya lagi PMS nih gitu, karena biasanya dia juga kena semprot lah, kena ini. Tapi kalau sekarang dia udah diam aja, dulu waktu zaman awal-awal tuh masih suka, "Kenapa sih lo?" gitu, "Kenapa sih lo?" gitu. Tapi sekarang udah paham. Nah kalau anak-anak pre-teenager. Kalau Karina udah diomongin, Raya juga udah diomongin gitu. Tapi dia ngomongnya gini, "Iya, you're angry easily now," gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi ya udah, kalau misalnya mama itu bisa nggak ingetin mama yang kayak, "Mama, fokus," gitu. Jadi si Raya sekarang gitu. Kalau gue yang udah mulai kelihatan nggak sabar gitu, dia biasanya gitu. Dan gue juga gitu sekarang, satu lagi tuh kayak misalnya gue dapet teks, dapet email, ya itu gue kayak udah gue diem dulu, gue nggak usah balas dulu. Kadang ada yang sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, tapi gue sensitif, atau enggak kadang ada yang memang maksudnya straight to the point, tapi gue malahan lebih gaspol lagi. Jadi gue kasih waktu berapa jam untuk gue menenangkan diri. Gimana kalau lo? Sama sih, tapi kalau aku ngerasa itu ciri-ciri yang paling kerasa dan akhirnya aku kayak, oh ini aku apa namanya, kayaknya aku PMS nih. Pertama itu apa? My scattered brain. Kayaknya itu ya semuanya itu kayak
bingung gue tuh kayak bangun tuh Yes. kayak merasa Mhm. kayak, aduh ngapain gue ngapain, ini siapa gue, kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak Mhm. apalagi kayak di Mhm. rumah gitu ya, maksudnya harus ngelakuin ini dan itu. Aku juga homeschool segala macam tuh, apa ya schedule-nya hari ini segala macam. Itu tuh kayak bingung banget, kayak Jadi kayak kayak nggak tahu kayak mulai dari semua itu, mana, semuanya tuh heeh, pengen dimulai. iya, semuanya Yes, semuanya yes, tuh that's gini, true. nggak bisa memilah mana yang urgent atau harus Yes, segera dilakukan, yes. atau mana yang harus dilakukan dulu prioritas, dan mana yang, oke bisa nanti sih, nanti itu bisa, itu nggak urgent kok, kamu nggak usah kayak Nggak yang harus sekarang kayak loh gitu kan. heeh, nggak Mhm. usah Mhm. panik segala macam, tuh kayak Mhm. semuanya itu harus sekarang gitu. Kayak gitu. Jadi kayak oke, kayak wirawiri wirawiri ke sini. Itu aku kayak sudah kayak yang tahu, oke oke ini kayaknya aku PMS nih. Kayak gitu. Itu satu. Mmm, Terus yang kedua itu, eee, emosi kayak kamu. Maksudnya bukan berarti aku yang marah-marah terus gitu ya, tapi aku jadi bisa amat sangat mellow, melankolis gitu. Kayak hal-hal yang nggak perlu aku kayak, kan aku memang highly sensitive person ya, highly sensitive tuh orangnya memang sangat sensitif sekali. Mmm, Anyways, jadi kalau 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 aku lagi PMS, itu tuh perasaan itu tuh emosinya jadi double. Mhm. Mhm. Nonton apa, atau membaca berita apa yang sedih itu gue jadi kayak yang, kepikiran kayak gitu. Terus kayak apalagi kayak berhubungan dengan anak-anak ya, nggak Mhm. hanya anak gue sendiri, tapi anak orang. Pokoknya orang-orang yang vulnerable itu gue juga kayak kepikiran gitu. Itu, terus yang kedua itu pernah gue tuh ya ngobrolin tentang sesuatu, tentang orang yang maksudnya yang nggak deket juga sama kita, Tapi terus kebawa ini. kebawa gitu gue nangis. Heeh. Ngapain gue nangis kayak gitu? Maksudnya kita sebenarnya nggak harus itu nggak berdampak buat kita juga, maksudnya buat aku secara langsung ya. Tapi Mhm. gue tuh Mhm. nangis, bang bang bang, dan situasinya sebenarnya sesuatu yang bukan bukan Not a sesuatu big yang deal membuat ya. membuat Mmm. aku tuh harusnya menangis gitu. Mhm. Tuh, tapi juga marah-marah, gampang sekali tersumbut, benar Tersulut, ya? tersulut, Tersulut, tersulut. sorry, tersumbut Mhm. lagi. Yes, yes. Tersulut dengan hal-hal yang sepele gitu, langsung Bener. snap snap snap, Bener, what? bener. Gitu. Jadi kayak aku ngerasa namanya roller coaster emosi gitu. Tahu kan Yes, roller bener. coaster itu ya? Mhm. Itu tuh kayak, Mhm. kadang-kadang naik, kadang turun. Tapi juga Mhm. kadang-kadang tuh happy itu jadi kayak, Iya, happy gitu pokoknya kayak, apapun yang gitu. berhubungan dengan feelings itu akanlah kayak Mhm, double ini, mhm, mhm. double the Double itu portion. gitu Kalau loh, lagi happy, heeh. happy banget, kalau lagi sedih jadi menangis, kalau jadi marah, marah banget. Cuman gue Mhm. kalau PMS itu ini juga sih, kayak bisa ngilangin mood gue gitu. Ya Mmm. tapi mungkin beda ya kalau di pekerjaan kan kita Mau nggak dibayar untuk mau, bekerja, iya. beda. Ini kan kalau sesuatu yang mungkin di bawah kontrol kita tuh bisa gue untuk kayak yang udah gue jangan dulu leh. Misalnya contoh kecil ini kita kan mau mau podcast soal sesuatu, membahas sesuatu gitu. Kalau Yang misalnya lain, gue nggak having ini, gue nggak akan having it gitu. Pasti mmm, nanti yang ada ngaruhi mood, heeh. heeh, dan akan mempengaruhi mood-mu juga ya sama-sama PMS. Nih kok si Uwi nggak asik banget sih ngomongnya Mhm, gitu. mhm, Ya gitu mhm, juga soal decision juga. mhm, Decision tuh dalam arti bukan decision yang memang harus diputuskan gitu. Kayak misalnya kadang juga misalnya lagi in the middle of konflik misalnya sama suami gitu mhm, ya. mhm, Kadang tuh mhm, suka kayak mengambil keputusan apa kayak mhm, mengambil, summary, apa sih summary itu mhm. kesimpulan gitu, Kesimpulan, A mhm. gitu. Iya Terus kan iya, benar. biasa ya kalau gua kan ya lihat aja nanti, taunya ternyata menyesal gitu. Udah tahu jadi Iya sekarang iya. ya udah lebih Mendingan ini. Tapi iya. tapi lu ngerasa sama nggak sih kayak misalnya gini, bukan PMS lo itu nggak getting better, cuman kita tuh lebih pinter untuk me-manage-nya. Karena Mhm, kalau gue bilang PMS gue masih sama, kadang tuh yang masih bener-bener yang kayak lo bilang itu roller coaster ride yang kadang tuh can be really, hard for me to mhm, mhm, handle gitu. mhm, Tapi mhm, gue kayak lebih bisa untuk kayak, oke oke kayaknya ini bener-bener waktu gue tuh lagi fragile banget gitu. mhm, mhm. Ya nggak sih? Tapi memang seperti yang kita selalu, eee, bicarakan ya di podcast kita, kayak kasih reminder atau peringatan, mungkin di Mhm. HP segala macam, itu tuh awal dari semuanya. Bukannya berarti masalahnya itu nggak ada, bukan berarti itu PMS-nya bakalan baik-baik saja, Kalau tapi itu mendingan bakalan di kayak bulan yang gini. ke depan ya enggak juga, Iya, heeh. tapi sekarang kita punya kayak warning nih, oke, Mhm. warning nih. Kalau aku juga belajar untuk kayak, ya yang kamu bilang tadi itu kan namanya strategi ya, maksudnya kayak, oke, kalau
ngomong ke Alin, sama aku juga kayak ngomong ke Steve juga gitu, dan dia juga sudah ngerti kayak kayak nggak akan dia tuh nambah-nambahin omongan yang nggak penting karena sudah tahu bojonya ini bakalan nggak, maksudnya nggak peduli apa yang dia ngomongin, mau baik mau enggak, kok bakalan Heeh, yang kayak, "Apa iya maksud lu? Lu maksud lu gua nggak apa? iya Nggak apa?" Gitu. Gua iya nantang tambahan gitu. Jadi itu, jadi tapi dari dirinya gue sendiri, gue juga kayak, oke lebih ngontrol nih, oke jangan jangan mhm, dilontarkan hal yang iya nggak penting kayak gitu-gitu. iya Lebih kayak ngontrol gitu loh, tapi iya bukannya aku perfect ya, aku ngomongin aku perfect, enggak. Ada saat-saat meskipun aku tahu dan meskipun aku itu sudah tahu strategi yang works for mhm, me, tetap aja ada saat-saatnya gue tuh kayak yang, ya itu tadi, iya. balik lagi. Gue juga kadang masih yang kayak snap gitu, snap! Tapi kan at least pada saat snap gitu langsung gue kayak pikiran gue, "Waduh nih Ya lo ya nih ya lagi ya kayak ya gini ya nih, lo nih ya ya lagi ya 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 gaslighting nih, ya lagi yang kayak ya gitu-gitu." ya Jadi yang oke 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 oke. iya, Tapi can you itu imagine ya, gue mhm. punya 2 anak perempuan. Ah, Kasihan Alin. Tapi kan kenapa memang kenapa? Mhm, kan gue tuh, eee, gue tuh pernah ada di lingkungan beberapa lingkungan yang maksudnya yang teman-teman cewek itu yang selalu mhm, pada akhirnya kita tuh punya siklus menstruasi itu yang selalu sama. berdekatan, Itu mhm. ya, itu sungguh ini ya sebenarnya luar biasa. Tapi can you Misteri sih itu, imagine? Iya, nggak tahu that's sih itu, crazy. percaya nggak percaya sih, aku Tapi nggak pernah, untung kita tuh nggak heeh, serumah, karena one day gue tuh punya mhm, sepupu, tinggal di Sydney lah, terus dia mhm, di ke rumah gue 3 bulan, ceritanya lagi summer break gitu. Awalnya kita beda menstruasinya, terus, lama-lama tuh kita di bulan ke, 2 PMS-nya tuh udah mulai sama. Itu tuh kita tuh sampai yelling each other, itu waktu itu gue masih kuliah, dia masih masih inilah kali ya, dia masih kecil lah gitu, terus iya yang iya kayak iya, yelling, tapi yelling-nya yapping 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 yapping, tapi begitu udah mens gitu yang begitu yang kita nengok lagi ke belakang, kita apaan sih, cuman karena ganti ah, sepele, ganti spray itu yelling dan kita mhm terus mhm, fighting, mhm terus ketawa, mhm, hahaha, terus habis itu kan bulan ke depannya dia masih ada, tapi udah mau pulang, tapi mhm, udah mulai PMS, mhm, tapi udah mulai hati-hati nih ya nanti gitu ya, mhm, lucu ya. Terus gue sama Dina juga awalnya beda kan. mhm, Cuman lama-lama semakin kita deket, semakin mhm, bareng. ya itu Kemarin-kemarin waktu kita belum terlalu bisa heart to mengerti, heart, belum bisa mhm. kayak showing our feeling itu, senggol bacok ya, Din, ya. Dan kalau Gondok-gondokan. aku tuh memang kalau gue ngerasa gini, kalau gue tuh ke orang lain tuh nggak masalah malahan, maksudnya nggak terlalu deket ya. Tapi kok orang-orang itu deket sama gue tuh kayak Iya tambah lebih sensitif gitu langsung, "Hah, iya apa maksud lo?" Kayak iya gitu. iya. Jadi ya salah satunya kita adalah Padahal korban dari satu sama lain. yes, iya. Ya tapi sekarang Kadang kita tahulah, nggak jadi ngerti aja. kalau kita Mhm, awal-awal ngomong, "Eh, gue lagi PMS mhm, nih." "Iya, gue mhm. juga lagi PMS." Iya Jadi kayak 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 warning beberapa hari warning. ini dia sudah kasih warning, "Aku PMS nih." Oke, gue kayak, oke. Nggak terlalu yang nggak, aku Aduh. belajar untuk nggak take it personally kalau Mhm, kalau salah satu dari kita PMS segala macam iya. kayak gitu. Kalau lagi PMS tuh apa yang the hardest part kalau, Mhm. menurut gue itu texting. Karena pada saat texting itu kan Oh WhatsApp iya or bener texting itu banget. kita kan Itu nggak tuh nggak, ketemu ya. iya, itu tuh nggak PMS aja menurut aku itu sudah, aduh kita tuh sudah Sensitif. bisa kayak kayak punya skenario yang Iya berbeda-beda. iya, bener bener. Karena kan Kayak kita tuh seolah-olah punya iya. Mhm. punya apa, intonasi di kepala kita sendiri gitu yang Beda, kadang itu sebenarnya bukan padahal intonasi orangnya yang iya. Dan ngomong. kadang-kadang kalau kalau kita naruhnya di diri kita sendiri ya, kadang-kadang kan kalau kita bales itu, apalagi kita lagi sibuk hari itu ya, Heeh. itu jawabnya kan singkat gitu aja, Nah, padahal iya iya nggak ada iya, maksud untuk kayak bener ngelukain banget. dan lain sebagainya gitu loh. Oh, oke, terus gitu. Tapi aku juga Mhm sering itu kayak punya kesadaran gitu kayak, kadang-kadang sadar kayak, bentar, aku tadi ngomong nggak ini kan, nggak dia nggak nangkepnya beda kan, segala macam tuh kadang-kadang aku, rechecking ke orang itu gitu, aku mhm tadi nggak ada maksud kayak gitu ya, maksudnya aku gini gitu, kamu nggak ada mhm. nggak Nggak take it personally salah kan, kan nggak, gitu, nggak mhm, gitu. nangkepnya nggak "Oh salah, enggak," gitu, "Oke oke, mhm, good good," kayak gitu. Jadi iya. ya itu, makanya kalau ya, texting itu lebih mending tuh ngobrol langsung kalau apalagi kalau bisa ngelihat muka ya, jadi kita bisa kayak ngejelasin pokoknya intinya gini, kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri.
terutama dalam hal teks, teks gitu. Iya, membaca teks, mengirim teks juga Mhm, ya gitu, bener juga. mhm, Kadang tuh gue ada di tengah-tengah kayak gue lagi ngapain ya, gue kirim aja gitu. Kalau udah kirim ya udah gitu, karena juga memang gak ada apa-apa gitu. Tapi pada mhm, saat kayak menerima teks itu yang sensitif, padahal kan juga mhm, sebenarnya apa yang gue teks barusan juga bisa bikin orang sensitif, tapi mhm, lo mhm, nggak bother untuk menjelaskan. Sedangkan kalau dapet mhm. teks orang yang Iya langsung, langsung. "Ih kok kayak gitu sih, ini kayak gitu sih," yang kayak gitu-gitu. Iya, iya. Dan parahnya kadang-kadang kan kalau kita wanita kan suka ngungkit-ngungkit yang dulu-dulu, padahal kan orang berubah ya, dia Ya juga udah move berubah on segala gitu, ke macam, mana sudah aja move on. Aku gitu. nggak sudah kayak gitu kayaknya, lu ngapain ngungkit-ngungkit yang masa lalu Iya gitu, iya, kayak gitu. Jadi kayak ya nambah-nambahin lah, pokoknya intinya kita tuh kadang-kadang mencari semua alasan untuk ribut. merilis, mengeluarkan emosi Ah kita. hah, Padahal ya itu kan sebenarnya menyakitin orang lain juga. iya Nggak baik juga kayak gitu. Dan nggak iya. baik buat kita juga untuk entertaining the negative thought about other people. Kayak punya Gila, skenario yang jelek-jelek iya gitu tentang orang iya lain. Padahal itu iya ya nggak ngebantu kita gitu loh. Kayak iya, gitu. Jadi kayak bener. menyadarin itu semua deh. Kayak, Terus juga ini sih, hmm, nafsu makan gue kan jadi tinggi ya. gue mau ngomong itu. Iya, aduh, gila, gila, gila. Tinggi banget. Proses penurunan berat badan kita ini kan lumayan sukses ya, tapi salah Mm-mm. satu rahasianya memang kita intermittent fasting yang kita harus, puasa Kontrol. lah istilahnya gitu. Tapi Mm-mm. kalau during PMS itu gue nggak bisa. PMS gue itu kan kadang gini, kadang mempengaruhi makan gue, kadang mempengaruhi Mm-mm. marah-marah gue, kadang mau gitu loh yang Mm-mm. beda-beda. Tapi kalau yang Iya makan bener. awalnya sempet yang kayak, "Aduh gimana sih gue udah kerja keras nih jadi Mm-mm. makan." Tapi kalau Mm-mm. sekarang ya udahlah, kayak gue Mhm, makan ya mhm. gue makan aja. Tapi emang susah, susah banget Iya untuk kayak susah. Dan sudah gitu kontrol. ya, padahal kan kita tahu ya sebenarnya ya, kita tahu kalau kita lagi PMS harusnya malahan asupan, asupan asupan Makan, gizi yang mhm baik itu yang kita harus fokus karena bisa mhm, mempengaruhi, siklus PMS kita, mood kita, segala macam tuh mhm lebih mhm. lebih berdampak. Susah banget, Iya malam-malam makan chips, malam-malam bikin Indomie gitu, kayak iya, bener bener craving banget gitu kayak, bener bener. Kayaknya hormon itu juga udah kayak telling telling our brain yang, "Gue hari ini mau mie telur asin." mhm, Terus besoknya gue hari ini asin-asin, mau Mak, ya Tuhan. bakwan, gitu. Kayaknya kayak punya Iya. spesifik Iya, iya kayak kita kan? kayak kita ngidam. Bener, susah banget kan, tapi beberapa bulan yang gue udah ikutin aja apa kata yang gue mau gitu Tubuhku, ya, iya, otak don't gua. be too hard ya, tapi ternyata berat badan gue juga nggak Iya, naik-naik gitu. iya, Jadi untungnya maksudnya nggak naik sih, kayaknya heeh. pada saat lo bisa let go, ya udahlah ya, Mhm, daripada lo mhm. tahan-tahan terus tiba-tiba tengah Mhm. malam jam 12 aku lapar, Iya, terus makan. iya, Karena pernah gue kayak gitu, nahan iya, nahan, iya. Oh, yang ada gua rakus, sudah rakus ya. Aku kan sekarang lagi working on iya, lagi belajar untuk supaya bisa tidur gitu loh. Aku jam 12 jam 1 gitu sebenarnya nggak boleh juga. Kita malah makan jam-jam segitu, jam 11 malam itu malah memperparah untuk jam tidur gua. iya, karena itu kan energi ya, jadinya lo ke-pump up Mhm. lagi. Tubuhnya kan masih kayak bekerja gitu, Iya kayak untuk iya digest makanan itu, sudah gitu yang dimakan yang iya, nggak healthy-healthy lagi. Intinya kan juga kita sekarang sudah mengerti ternyata ada hal mhm, lain yang bisa mempengaruhi mood kita, mempengaruhi kita interaksi kita sehari-hari sama suami, sama anak, sama teman-teman di sekitar kita, yang sebenarnya itu di luar kendalinya kita juga, yes, yang salah satunya adalah PMS. Tapi juga, eee, bagus buat kita ketika kita menyadarin itu, belajar tentang itu, tentang diri kita sendiri, dan cari strategi yang, mmm, jalan buat diri kita sendiri. mhm Meskipun mhm, pada perkembangannya karena balik lagi manusia itu selalu berubah. Nanti mungkin iya yang bisa berjalan di bulan-bulan ini, bulan-bulan lalu, tahun depan, atau bulan depan berubah lagi ya nggak apa-apa iya juga kayak gitu. iya. Kayak Itu. kondisi kondisi gue Mhm, yang ADHD pun tuh ternyata juga mempengaruhi gue tuh bisa kayak ekstra hormonal, yang which is mhm. sekarang jadi gue kayak make sense, "Oh iya ya, oh gue oh ya mungkin itu jawabannya kenapa gue tuh kalau lagi PMS tuh bisa lebay," gitu loh. Jadi ya oke Iya, oke. iya, iya, Kadang bener. kan ada orang yang, "Lo PMS tuh lebay banget," gitu kan. Mhm, Ternyata, oh ya gue mhm. ada kondisi yang memang gue nggak bisa fight it gitu yang Mhm, tapi mhm. gue bisa work on it gitu yang, Mhm, oke mhm, ini akan mhm. coming nih, jadi gue Mhm, harus tahu mhm. gitu.
banget. Gue taruh Heeh. itu di kalender gue setiap bulan itu, jadi kayak seminggu sebelumnya Nah, masalahnya gue tuh warning nggak gitu. kayak lo gitu loh yang gue bisa predik, karena kan di jam gue ini juga menstruasi cycle lah, tapi Mhm selalu mhm, awalnya sama, terus lama-lama mhm. kok jauh. Berubah, iya iya. Jadi sekarang lu kayak harus kayak bener-bener Hanya listening hanya to your body. perasaanku Iya yang iya. menjadi indikator ya, udah nggak Iya bisa, iya nggak iya ada iya. yang lain. Iya, Udah beneran cuman itu. listening to yourself kan intinya Mhm. untuk ngerti ini aku kenapa nih kayak gitu kan. Oke. Itu. Mhm. Tapi ternyata juga apa, pattern-nya PMS itu juga selain waktunya, timeline-nya itu bisa berubah, tapi itu ternyata dulu waktu aku masih belum punya anak, gue tuh kalau PMS itu mulus sakit banget gitu. Sudah habis punya anak, nggak Nggak pernah gue ada. ngalamin itu, paling Mhm. cuman mules-mules pengen ke Mhm. kamar mandi, sudah hilang, Mhm. sehari berapa menit gitu sudah hilang. Tapi lu tahu sendiri, 3 bulan terakhir, 3 mens terakhir gue, Balik astaga lagi. Mhm. sakitnya setengah mati itu kayak rasanya tuh kayak Iya iya kontraksi. iya. Aku Tylenol tuh harus kayak yang 2 tuh extra strong, sorry, Mhm. dan itu tuh kayak agak lama. Meskipun setelah berjam-jam itu akhirnya besoknya kayak itu tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi aku tuh harus go through that suffering tuh I sakit know, itu banget. kan sakit banget Ternyata ya. iya, ternyata Itu pada saat udah periodnya kan, udah dapatnya ya? iya, sudah dapat hari Iya pertama iya. biasanya. Mhm. Sakitnya tuh Iya iya. luar biasa, amat sangat luar biasa, kayak Tapi memang bener-bener kayak kontraksi gitu. iya, memang hormon itu berubah ya, Mhm kayak mhm mhm. sebelum punya anak, setelah punya anak, terus nanti setelah anak kedua juga bisa Mhm beda lagi. mhm Karena gue mhm sebelum punya anak itu, gue tuh dapat itu kalau nggak 10 hari, itu minimum 10 hari atau sebulan 2 kali. mhm Terus abis itu begitu punya Karina, dapat cuma sebulan sekali dan itu cuma 3 hari. Jadi kayaknya gue bahagia itu kayak momen akhirnya gue bisa rest dari apa, pakai Softex gitu-gitu loh, yang bener-bener gue mhm bisa kayak kan selama ini tuh kerjaan gue tuh sebulan tuh pakai Softex mulu gitu, mhm pikiran gue mhm tuh kayak gitu. Begitu dapat Karina tuh enak. Tapi begitu gue melahirkan kedua, balik lagi, gue at least kalau dapat itu kan lo tahu ya bisa lebih dari mhm. seminggu dan itu Mhm, very dan lu tiring kan juga. iya, dan lu kan juga keluarnya banyak banget Iya, kan? terus tambah gue punya anemia, jadi pasti Mhm ada lah mhm kayak 1, 2 hari mhm dari period gue itu gue udah kayak ini bunga layu yang bener-bener mhm tapi itu dari dulu kalau itu konsisten. mhm Dari gue mhm. remaja gue selalu kayak ada yang Bunga layu bener-bener yang itu. kayak gini nih, even gue di kerjaan tuh yang bisa kayak kayak gitu yang Iya iya, ya makasih pokoknya banyak. kita punya, apa, uniqueness pada saat Iya, PMS, pada saat wanita ini, dapet, ada mhm. lagi. Tapi kita sebagai wanita juga strong. Iya, ini kita Mmm, resilient banget emang. iya, resilient banget. Ngomong-ngomong masalah softtek, intermezzo aja nih yang gampang-gampang nih. Sekarang, gua tuh suka sekali pakai yang namanya Diva Cup. Itu kayak buat gua tuh ngebantu sekali dan nggak kotor jadinya, nggak kemana-mana, nggak Iya, gue ribet. juga pakai Diva karena Dina sih, Mhm. tapi hit and miss sama gue kadang Din, Ya, karena gue flow-nya kan buahnya, very heavy, kadang gue pernah waktu kita ada acara di rumah teman kita itu kan, terus mhm, ternyata udah pakai Diva Cup dan gue udah pakai softtek yang tebel ya, softtek gue tuh mhm yang night mhm mhm. night time gitulah. Ternyata kan udah Tetep aja ya. bocor. Gue mau bersihin, itu agak susah kalau gue di kamar Mhm mandi yang terlalu mhm. limited, Iya iya iya. karena kan Akses air segala macem, akses air, terus akses lo nge-reaching out, ya gitu yang Iya, akhirnya apa, memang walaupun kayak tampon juga gue udah nggak bisa, karena tampon tuh nggak mhm bisa handle my heavy flow juga. Jadi end up-nya ya gue mau nggak mau ya pakai Softtek, tapi kalau gue kayak mhm mau, eee, hari-hari akhir apa hari-hari awal tuh gue di fuck up masih oke lah, tapi kalau yang mhm lagi mhm. heavy flow, Oh, nggak bisa ya. padahal itu convenient banget sih memang. Iya Itu iya, mungkin lo benar. bisa tunjukin di fuck up kayak gimana? Iya iya iya, ini Diva Cup gua. Heeh. Oh ada tempatnya Jadi ya? oh Gue iya, nggak aku dapet ada tempatnya. tempatnya. Tapi mereknya bukan Diva Cup sih Oke tadi. oke. Ini Mhm. waktu aku ngelihat ini, atau dikasih tahu Scary temen gua kan? kalau dia itu tuh intimidated Karena kan banget, gede. kayak karena gede Heeh. gimana maksudnya, wes ya gitu. Awal-awalnya, aduh ribetnya masukinnya, tapi sekarang aku sudah Karena terbiasa dan iya, karena nggak gue terlalu ini awal-awal juga sih. ribet banget, karena gue kaku. Mhm. Tapi semakin kita Mhm. kaku, semakin susah Iya, malahan harus masuk. relax Heeh, tapi kayak trust me gitu. deh, untuk Mhm. untuk mungkin
Yang Eee, medium, teman-teman yang yang belum pernah nyoba, mhm kelihatannya emang intimidatif banget, tapi sebenarnya kalau mhm, udah make itu very convenient sih. very Ngeluarinnya convenient. juga oke, tapi mungkin memang Iya kalau yang heavy flow yang kayak iya, gue, kayaknya nggak bisa ya deh. harus lebih kayak mindful, kayak gue kapan nih bisa Mhm make itu gitu. Karena mhm waktu mhm gue ngajar, gue masih kerja, itu juga mhm gue nggak bisa pakai di fuck up. mhm. Udah Aduh ribetnya, Udah aduh nggak iya, bisa gitu. udah waktunya terbatas, gue Heeh juga heeh heavy flow, heeh jadi gue heeh oh my heeh god, heeh, udah yang ada banget gue banget. malahan bececeran, nggak Mhm kemana-mana, udah mhm. nggak Jadi jadi ya tipsnya dari kita adalah, satu, di Fuck Up ini amat sangat convenient, sangat membantu banget. yes banget, Tapi tidak semuanya bisa, it doesn't work for everyone. Kayak contohnya Uwi yang heavy flow. awal-awal yang heavy Mhm flow, yang mensnya darahnya banyak banget keluarnya, itu kayaknya akan lebih ribet gitu. Di mhm, Fuck Up ini ada yang normal, ada yang besar. Kalau yang besar itu buat heavy flow ya? ibu-ibu. Ternyata kalau yang normal itu, yang reguler, itu tuh Mmm, buat yang belum pernah melahirkan. Kalau sudah melahirkan harus yang besar, jadi lo beli yang ibu-ibu? gitu. Heeh, Oh, kayak berarti gue gitu. kayaknya mesti beli yang ibu-ibu ya? Tapi aku kayak hit and miss juga sih. Jadi aku harus pakai kayak panty liner gitu kalau di Oh hari-hari iya, gue pertama. biasanya tetap pakai pakai Cuman softtek cuman luarnya, in tapi case. yes, Kalau aku pakai panty liner aja sudah nggak oh apa-apa, panty masih liner, cukup. Karena aku nggak heavy banget sih, aku biasa, normal, heeh, reguler, mungkin sedikit lah kalau gue bilang, dan nggak kayak Uwi sampai sampai seminggu segala macam. Gue cuman iya. 3-4 hari Gue tahu maksimal. rasanya itu tuh enak Mhm banget, Din. Udah gitu ya, mhm gue tuh pakai di fuck up, itu lumayan, tapi gue harus tetap ngasih softtek kan. Tapi mhm mhm lumayan, karena biasanya softtek gue tuh bisa 2 padahal itu yang mhm night, atau enggak mhm yang biasa tuh gue harus 3 kayak satu dua mhm tiga begini. mhm Nggak ada bedanya mhm sama anak mhm bayi lagi mhm jalan pakai mhm. popok. Anyway, Itu omongan ibu-ibu omong wanita. omongan ini tamu bulanan dan ininya, red carpet-nya, kita anggap PMS itu red carpet sebelum tamunya Dikasih datang. exactly. Oh, that's a Zup, good way of inilah thinking, saya ya. kasih dulu. Iya 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 iya. Langkah-langkah Gitu intinya. menuju period. Ya kalau sama pasangan sih gue rasa kalau ngomongnya, ya namanya juga hormonal 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 tuh menurut gue tuh itu, apa, kayak yang biasa lo bilang, abstrak. Karena Mhm mereka nggak tahu gitu. Tapi mhm kalau lo jelasin kayak detail what's going on in our body, ya memang sih agak mhm PR, lo harus cari tahu juga kayak mhm mhm. apa yang menyebabkan Iya PMS, apa yang iya, gitu-gitu. benar. Sebenarnya bikin jadi mereka, "Oh iya ya, ini emang bener kok ada yang namanya." Kan Mhm mereka tahu yang namanya testosteron, mhm. Iya estrogen iya gitu iya kan. Jadi iya. maksudnya mereka tuh jadi bisa ngelihatnya tuh dari sisi yang berbeda instead of cuman Dari kayak secara abstrak. ilmiah gitu Iya, kan, dan karena itu mereka ada kan nggak penjelasannya. hormonal, ya Mhm kan. mhm Jadi mhm mhm. mungkin itu bisa mengerti, karena memang susah sih untuk mereka untuk mengerti, tapi mereka nggak bisa relate kan Mhm susah ya. mhm Kadang mhm sesuatu mhm, harus yang banget. PR harus Ya dijelasin ya gitu. ya. Mengedukasi diri kita sendiri, mengedukasi, pasangan kita atau Pasangan, orang-orang sekitar kita, mungkin juga anak-anak kita, dan juga belajar untuk mengkomunikasikan dengan ya. mungkin bahasa yang sederhana, contoh-contoh yang Mhm, sederhana, kayak mhm, gitu. Itu mhm. yang kita pelajarin, itu berdasarkan dari pengalaman kita. Anyways, I think Oke, segitu aja curhat ah, kita di masa-masa PMS ini. doakan kita Alright. survive guys. Iya, doakan. Alright, sampai Oke, sini dulu. see you next Bye. time. Bye.